Sistem Necromancer. Bab 148 sampai dengan 150. Bab 148. Teknik awan dan kabut. Bang gelombang. Ada lagi suara tembakan yang memekakkan telinga. Orang yang melarikan diri mengalami cipratan darah dari punggungnya dan terjatuh lebih dari 1 meter jauhnya. Wajah semua orang menjadi semakin jelek. Cepat bersembunyi di balik truk, jangan berani terlihat di ruang terbuka lagi. Tetapi kerangka anjing di kejauhan semakin mendekat, dan semakin banyak kerangka di kejauhan, memegang senjata, muncul di depan mata. Ah gelombang, lari, jika kamu tidak lari, kamu pasti akan mati. Ayo kita lari bersama, dan siapapun yang selamat akan dihitung. Oke, 1, 2, 3, cepat. Setelah kata-kata itu jatuh, seseorang menunjukkan kepalanya. Bang gelombang. Suara senapan sniper terdengar, dan sebutir peluru menembus dadanya. Orang-orang yang tersisa dengan cepat bergegas keluar dari belakang mobil, berpencar, dan melarikan diri ke kejauhan. Hore! Anjing kerangka itu lewat dengan cepat, dan segera menyusul dan melemparkan beberapa orang ke tanah, mencabik-cabik daging dan darahnya dengan gila-gilaan. Seluruh area dipenuhi dengan ratapan kesakitan. Tempat tersebut berangsur-angsur menjadi sunyi. Wu Heng dan yang lainnya berjalan keluar dari satu sisi, dikawal oleh kerangka. Melihat truk yang diparkir di satu sisi, memimpin tim, mereka memasuki peternakan di seberang. Pekarangannya sangat luas, dan beberapa sayuran ditanam. Tampaknya kehidupan orang-orang ini cukup baik. Ada juga sayuran hijau untuk dimakan. Selain tempat bercocok tanam sayuran, 5 buah sepeda motor berwarna hitam yang tampak sangat keren diparkir di lantai semen di salah satu sisinya. Meskipun Wu Heng tidak tahu banyak tentang sepeda motor, penampilan ini pasti mahal. Orang-orang ini pasti sudah cukup kaya sebelumnya. Setelah melihat ke halaman, mata saya tertuju pada rumah 2 lantai di tengahnya, yang bagian luarnya dilapisi ubin keramik putih, dianggap sebagai tempat yang bagus untuk ditinggali di kawasan ini. Skeleton masuk terlebih dahulu untuk memeriksa sekeliling. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, Wu Heng mengikuti dan masuk. Ada beberapa kebutuhan sehari-hari dan makanan hasil rampasan yang bertumpuk di dalamnya. Di atas tumpukan kayu bakar, Qiangzi dan beberapa orang lainnya meringkuk di sana dengan tangan dan kaki terikat. Beberapa orang baik-baik saja, dan Li Yahong juga menghela nafas lega. Orang-orang ini dianggap sebagai anggota timnya, orang-orang yang dapat dia percayai. Saat Anda masuk penjara, Anda masih harus bergantung pada orang-orang ini untuk menghidupi diri Anda sendiri, jika Anda benar-benar mati di sini. Baginya, ini juga merupakan kerugian. Terlebih lagi, satu sama lain dapat dianggap sebagai mitra yang bertahan hidup bersama, dan saya tidak ingin mereka benar-benar mati di sini. Beberapa orang di tanah melihat Wu Heng dan Li Yahong masuk. Dia menoleh ke samping dengan ekspresi malu di wajahnya. Lepaskan ikatannya dan periksa kendaraannya, kata Wu Heng langsung. Li Yahong masuk, menendang beberapa orang yang tergeletak di tanah sebanyak 2 kali, membungkuk dan melepaskan ikatan tali rami yang mengikat tangan dan kaki mereka. Beberapa orang menundukkan kepala dan ingin menjelaskan, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Pergi dan periksa mobilnya. Beberapa orang pergi dengan tergesa-gesa. Cari di ruangan itu dan ambil semua barang berguna. Li Yahong dan mahasiswa kedokteran yang baru bergabung mulai mencari-cari. Wu Heng berjalan kembali keluar, dan anjing kerangka itu menyeret tubuh yang melarikan diri itu kembali. Setelah dilakukan penggeledahan di beberapa mayat, total ditemukan 3 pucuk pistol. Tidak banyak peluru di dalamnya. Sepertinya tidak ditemukan dari Biro Keamanan Umum. Bagaimanapun, senjata api disimpan di brankas di tempat itu, dan tidak mudah untuk mengeluarkannya. Ubah beberapa mayat langsung menjadi kerangka. Biarkan dia bergabung dengan pasukan kerangka yang besar. Ketika dia berbalik lagi, Li Yahong dan yang lainnya sedang membungkuk menggali sayuran di ladang sayur. Wu Heng juga tidak menghentikannya. Saya biasanya makan di pub. Li Yahong dan yang lainnya kesulitan makan sayur.
Segera, Qiangzi dan yang lainnya bergegas kembali dan berkata, mobilnya baik-baik saja, semuanya sudah siap dan Anda dapat berangkat. Baiklah, ambil sepeda motor ini dan ayo pergi ke gudang. Bagus. Beberapa orang mendorong sepeda motornya ke atas truk, lalu mulai berjalan menyusuri jalan utama menuju gudang bahan bangunan. Lanjutkan memindahkan bahan bangunan dan peralatan di dalamnya. Setelah beberapa mobil dimuat, konvoi mulai kembali. Sedang dalam perjalanan, Li Yahong berkata, saya bertanya, mereka sedang mengobrol di dalam mobil, dan mereka disentuh satu sama lain dan ditakuti dengan pistol. Saat itu, keduanya masih sedikit aneh. Truk tersebut merupakan truk modifikasi dengan pelat besi tebal dan palang baja seukuran ibu jari pada jendelanya. Selain itu, posisi mengemudi truk itu sendiri juga tinggi. Selama pintunya terkunci, sulit bagi pihak lain untuk mengancam orang-orang di dalam meskipun mereka memiliki senjata. Jangan bicara keluar dari mobil untuk membunuh lawan, tetap tidak ada masalah dalam mengemudi. Ternyata kami sedang berkumpul untuk ngobrol, tapi kami diserang oleh seseorang. Lain kali berhati-hatilah. Sulit untuk bertahan hidup sampai sekarang. Jangan mati di tangan zombie. Jika kamu mati dalam hal sekecil itu, kamu akan rugi. Nah, setelah saya kembali, saya menambah beban kerja mereka, yang membuat saya sangat marah. Li Yahong menepuk kemudi dengan keras. Selama orang tersebut baik-baik saja, biarkan mereka menggunakan walkie-talkie untuk mengobrol lain kali. Kalau begitu kita harus membicarakan mereka. Kemudian dia melanjutkan, saya berencana untuk mengangkut sejumlah barang ini langsung kembali ke penjara besok, dan kemudian membawa lebih banyak orang ke sana. Beberapa dari mereka akan mengumpulkan perbekalan di masyarakat, dan sisanya akan mengumpulkan persediaan di masyarakat, akan terus diambil dari gudang. Oke, aku akan membiarkan tengkorak besar itu melindungimu untuk menghindari bahaya apapun. Hari sudah larut malam ketika konvoi kembali. Semua orang mengucapkan selamat tinggal dan pergi. 3 orang yang baru bergabung mengikuti Li Yahong ke bengkel mobil. Keesokan harinya, dini hari, Wu Heng mengatur agar kerangka itu kembali ke penjara dengan konvoi. Dia kembali ke kota Luntam dan pergi ke asosiasi profesional. Di papan pengumuman di lobi, pemberitahuan buronan yang baru dipasang berisi nama dan potret Roah. Tampaknya penyelidikan yang dilakukan oleh tim lain tidak membuahkan hasil, sehingga keputusannya akhirnya diadopsi. Pencarian Roah dimulai. Setelah membaca papan pengumuman, dia pergi ke meja depan dan mulai memilih hadiah item tingkat menengah karena membunuh pemimpin, pemuja-pemuja darah. Membandingkan beberapa buku keterampilan, saya akhirnya memilih teknik awan dan kabut mantra berbasis mantra yang dapat menciptakan kabut tebal. Wu Heng ingin memilih beberapa keterampilan serangan, atau keterampilan yang dapat mendukung teknik mantra tulang, tetapi keterampilan itu tidak disertakan dalam pertukaran. Bagaimanapun, kota Luntam memiliki lebih banyak buku keterampilan daripada kota Blackstone. Anda juga dapat memilih. Tidak ada pilihan di sana. Setelah memilih keterampilan, Wu Heng pergi ke ruang tunggu dan duduk sebentar. Melihat tidak terjadi apa-apa, dia langsung pergi ke luar kota untuk membeli bahan alkimia dalam jumlah besar dan kembali ke kediamannya. Langit semakin mendekati senja. Wu Heng sedang belajar dan mulai mempelajari teknik awan dan kabut yang dipertukarkan hari ini. Baru saja berputar setengah jalan. Ada ketukan di pintu di bawah. Wu Heng turun ke bawah, berdiri di depan pintu dan bertanya, siapa itu? Ahem. Kapten Wu Heng, ini aku. Di luar pintu, suara Wen Manxia terdengar. Wu Heng membuka pintu, dan Manxia Wen berdiri di depan pintu mengenakan jaket berkerudung, dengan kerangka ditempatkan di sampingnya. Kepala kecil itu melihat ke pintu. Tidak ada, masuk. Wen Manxia segera tersenyum, langsung masuk, melihat sekeliling ruangan, dan berkata dengan heran, Tuan, Anda baik sekali di sini. Rumah yang diberikan oleh temanku, mari kita tinggal di dalamnya sekarang.
Wu Heng melanjutkan sambil berjalan, masih ada beberapa pelayan kerangkaku di lantai atas. Jangan takut jika kamu melihat mereka. Saya tidak takut, kata Wen Manxia. Ya, Wu Heng mengangguk dan berjalan menuju ruang tamu. Ada suara gemerisik di belakangku. Merasa pihak lain tidak mengikutinya, Wu Heng menoleh ke belakang. Saya melihat Wen Manxia melepas jaketnya, memperlihatkan satu set pakaian dalam hitam yang benar-benar berbeda dari dunia ini. Rambut bergelombang merah menyala dikenakan dengan jepit rambut telinga kucing hitam, dan poni depan jatuh, menutupi separuh wajahnya. Leher ramping, memakai kalung lonceng. Tubuh bagian atas terdapat bra berbulu hitam dan ketail hitam di bagian belakang. Wen Manxia berjongkok di tanah, wajahnya memerah, matanya malu-malu dan mengelak. Meong, bab 149. Sosok punggung yang akrab 2 dalam 1, bab hari ini. Kakak ipar yang dingin dan montok itu tampak seperti kucing liar kecil, berjongkok di depan pintu. Wajahnya memerah dan matanya malu-malu dan mengelak. Sepertinya dia ingin pamer tapi merasa malu. Kulitnya sudah putih dan montok, dan dengan hiasan berwarna hitam ini, kulitnya terlihat semakin putih. Celana dalam ini pasti diberikan padanya terakhir kali. Wu Heng memperkirakan ukuran piala yang dijarah Li Yahong dan memberinya beberapa set secara acak. Sekarang nampaknya masih agak kecil, dengan bekas cekung. Wu Heng tidak menyangka bahwa dia memiliki bakat seperti itu, jadi dia menepuk kepalanya dengan setuju. Duduklah di sofa di ruang tamu. Wen Manxia mengerti, berdiri dan berjalan, bel di lehernya bergemerincing. Dengan hati-hati naik ke sofa dan berbaring di pangkuannya. Wu Heng meletakkan tangannya di pinggang dan pinggulnya dan membelainya dengan lembut. Tangannya terasa hangat dan dia berkata dengan nada menggoda, dari mana asal kucing liar kecil ini? Wen Manxia memutar tubuhnya dan berkata dengan lembut, saya bukan kucing liar. Bang gelombang. Tamparan keras di pantat, menyebabkan gelombang daging bergulung. Ah gelombang. Wen Manxia berteriak kesakitan dan menoleh ke belakang dengan sedikit sedih. Anak kucing siapa yang berbicara seperti ini? Wu Heng melanjutkan. Orang yang punya majikan bukanlah kucing liar kecil, meong. Bisik Wen Manxia, leher dan punggungnya mulai memerah. Wu Heng menggaruk tempat dia menepuknya hingga merah. Ada bunyi klik, dan dia menepuknya dengan keras lagi. Tuan, ada apa gelombang? Wen Manxia bertanya dengan menyedihkan. Bang gelombang, begini cara anak kucing berbicara. Meong gelombang, melihat ada sedikit kemerahan, Wu Heng tidak mengambil tindakan lebih lanjut, dan kemudian bertanya, bagaimana situasi Spike Gang di sana? Wen Manxia memiliki mata yang menawan dan beradaptasi dengan perannya saat ini. Setelah mengeong dengan lembut, dia berkata, geng Spike telah stabil dan dapat mengumpulkan informasi intelijen untuk tuannya. Yah, kami juga dapat mengumpulkan informasi tentang penjahat yang dicari, atau perubahan apapun di kota, atau hal-hal khusus. Banyak buronan penjahat dan buronan berkumpul di luar kota dan distrik luar. Jika orang-orang ini ingin bertahan hidup, mereka pada dasarnya akan melakukan kontak dengan geng. Seharusnya tidak sulit untuk menyelidiki dan mendapatkan informasi. Anda juga bisa mendapatkan layanan yang berjasa, yang merupakan situasi win-win. Meo gelombang. Wen Manxia berbalik dan berbaring telentang, membiarkan pihak lain membelai tubuhnya, dan melanjutkan, geng yang mengelola kota luar relatif longgar akhir-akhir ini, yang menyebabkan beberapa geng kecil berkelahi, banyak orang meninggal, keadaannya cukup kacau. Area luar kota. Wu Heng menggabungkan informasi yang dia ketahui. Berkata, bukannya mereka santai. Sejumlah besar orang dari geng di luar kota telah dipindahkan untuk bekerja sama dengan ksatria pengawal besi untuk mengepung dan menekan Partai Warhammer. Ada kekurangan tenaga kerja. Masalah ini belum menyebar. Bagaimanapun, begitu banyak orang telah dipindahkan, dan kami khawatir seseorang akan mengambil keuntungan dari situasi ini dan mengancam seluruh kota Luntam. Wu Heng juga menyimpulkannya dari apa yang dikatakan Diaken dengan santai 2 hari lalu.
Seperti yang saya katakan, ternyata seseorang dipindahkan. Wen Manxia sedikit terkejut. Setelah mengerutkan kening dan berpikir sejenak, Wen Manxia melanjutkan, ada juga beberapa geng kelompok bisnis diserang. Saya mendengar banyak orang meninggal, termasuk 2 alkemis tingkat tinggi. Semua orang di kota berada dalam masalah. Bahaya. Seorang alkemis meninggal. Mendengar kata-kata ini, Wu Heng segera memikirkan perintah yang dia berikan dari konsorsium lambang ular. Dapatkan bahan di sekitar. Apakah ini benar-benar pembunuhan sungguhan? Rasanya tidak tepat. Jika hal ini terjadi, akan sulit untuk memastikan ketertiban setempat. Alkemis, siapa saja yang meninggal? Saya mendengar bahwa salah satu dari mereka adalah seorang alkemis yang bertanggung jawab atas kelompok bisnis, dan identitasnya tidak terlalu terhormat. Kali ini dia dibunuh secara langsung. Kelompok bisnis tersebut curiga bahwa dia sedang membalas dendam dan diam-diam menyelidiki masalah tersebut. Yang lain orangnya tidak tahu, dan masalah itu tidak terjadi. Kamu sendiri seharusnya punya masalah, Meong, kata Wen Manxia sambil mengenang. Wu Heng mengangguk. Ini seharusnya mudah dimengerti. Itu bukan pembunuhan acak, tapi beberapa orang dengan identitas khusus yang tidak berani mengumumkan kematiannya kepada publik. Kota Luntam merupakan jalan tengah antara 2 suku tersebut, pasar grosir perdagangan, dan juga tempat berkumpulnya para penjahat dan buronan. Seharusnya juga ada alkemis yang melarikan diri. Setelah hampir memahaminya, Wu Heng menepuk ringan pihak lain. Wen Manxia mengangkat kepalanya dengan bingung, menatap mata orang lain, bangkit, dan duduk berhadap-hadapan dalam pelukannya. Memburu lidah merah mudanya dan mengirimkannya. Tubuh Wen Manxia berangsur-angsur menghangat. Wu Heng melihat sekeliling dan melepas kerah di lehernya, gigit dan diamkan, semua orang sedang tidur. Meong. Tidak lama kemudian, di dalam kamar, kulit Wen Manxia yang berwarna merah jambu dan putih dipenuhi keringat yang harum, kulitnya merah, dan wajahnya semakin merona. Berlutut di samping sofa, dia mengulurkan tangannya yang putih dan lembut untuk memijat punggung Wu Heng dan menenangkan otot-ototnya. Dia melanjutkan, Guru, bagaimana kalau saya tinggal bersama Anda? Saya akan menunggu Anda kembali di rumah setiap hari. Wu Heng memandangnya dan berkata, kurangnya nutrisi, saya tidak tahan. Wajah Wen Manxia penuh dengan kegenitan, aku benci itu. Mata besar itu berputar dan melanjutkan, Tuan, geng Spike hanya menerima beberapa tugas rahasia yang ditugaskan. Geng itu tidak akan pernah menjadi besar. Ketika status tuannya lebih tinggi, dia tidak akan bisa banyak membantu. Wu Heng mengerti maksudnya. Dia berbaring miring dan menatapnya dan bertanya, bagaimana menurutmu? Saya ingin Spike Gang mengembangkan beberapa industrinya sendiri. Tidak peduli seberapa unggulnya, setidaknya mereka dapat mempertahankan operasi geng dan membuat Spike Gang tidak begitu rendah hati. Industri, sumber pendapatan Spike Gang relatif beragam. Mereka melakukan segalanya, dan tidak ada yang terlalu mulia. Misalnya, komisi yang curang, dan lebih banyak orang yang menjadi pencopet dan pencuri. Singkatnya, bahkan geng lokal memandang rendah mereka. Hanya dapat melakukan beberapa pekerjaan seperti tikus. Manxia Wen kini telah mengambil alih, dan dapat dimengerti jika dia bermaksud untuk berubah. Industri mana yang kamu rencanakan untuk terlibat dan apa keahlianmu? Wu Heng memandang ke arahnya. Yah, sebenarnya, aku belum memikirkannya. Tidak banyak orang baik di geng, jadi aku ingin guru membantuku memikirkannya. Wen Manxia berkata dengan lembut. Wu Heng meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan memikirkannya. Di tangan saya sendiri, saya berencana membuka toko kelontong untuk menangani kebutuhan sehari-hari yang tidak terpakai di dunia zombie. Tapi ini, dia tidak mau menyerahkannya pada Wen Manxia untuk mengurusnya. Ingin memperlakukannya sebagai miliknya sendiri, artinya mengendalikannya langsung di tangannya sendiri, daripada memperlakukannya sebagai milik gengnya. Sedangkan bagi Wen Manxia, memang tidak mudah menemukan arah bisnis.
Toko farmasi atau toko alat peraga Rune mencakup bidang yang relatif tingkat tinggi dan kurang kompetitif. Mereka mungkin masih baik-baik saja sekarang. Toko senjata, toko pelindung kulit. Jumlah terbesar dari mereka berada di kota, dan semuanya telah menjadi jaringan industri grosir. Kecuali Anda dapat menemukan teknologi yang tidak dimiliki orang lain, maka akan sulit untuk menerapkannya. Jika dia benar-benar ingin membukanya, Wu Heng akan membelinya sendiri dan menggunakannya untuk pasukan kerangka di dunia lain. Selain itu, membuat senjata dan pelindung kulit juga memerlukan pengembangan pengrajin Anda sendiri. Tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Tuan, baiklah, apakah menurut Anda akan ada pasar bagi saya untuk mengembangkan pakaian dalam wanita? Wen Manxia melihat apa yang dia kenakan dan berkedip. Wu Heng terkejut sesaat, lalu dia menamparkan pantatnya dengan keras lagi dan berkata, lain kali, jika kamu memikirkannya, katakan saja padaku, tebak teka-teki denganku dari sini. Wen Manxia cemberut dan berkata dengan sedih, saya ingin mendengar pendapat lain apa yang dimiliki guru itu. Apakah Anda seorang penyihir atau sarjana? Wanita di dunia ini menggunakan korset yang diangkat tinggi dari bawah dan bra biasa di atasnya. Kalau dibilang celana dalam yang saya bawa laris di dunia ini, itu memang sebuah inovasi. Wu Heng berkata, coba saja, mungkin akan ada pasar untuk itu. Jika Master punya gaya khusus, kamu bisa menyiapkannya untukku dan aku akan memakainya untuk melayanimu. Kamu juga bisa mengumpulkan beberapa jenis dan menelitinya lalu membuatnya. Yah, aku akan mengirimkannya jika aku punya kesempatan. Wu Heng menjelaskan bahwa pakaian dalam tersebut dikirim dari kampung halamannya. Apalagi letaknya jauh dari sini. Wen Manxia mengangguk gembira, meong, tuannya baik sekali. Wu Heng menepuk pinggang bundarnya dan berkata dengan lembut, kembali ke kamar, dan jangan kembali malam ini. Terima kasih tuan. Keesokan harinya, dini hari. Tubuh halus di lengannya berputar-putar, dan dekorasi anak kucing tersebar di seluruh ruangan. Wen Manxia berbalik dan bersandar ke pelukannya. Setelah 1 jam sibuk, semua orang berpakaian. Wen Manxia sekarang adalah pemimpin Spike Gang. Dia ingin memimpin geng tersebut. Dia datang ke sini pada malam hari dan harus kembali keesokan paginya. Kenakan celana dalam anak kucing. Dengan nada mengeluh, dia berkata dengan genit, Tuan, lihat, saya telah dipukuli dan bengkak oleh Anda. Saya sangat patuh, tetapi Anda masih memukul saya dengan keras. Saat Anda membalikkan pinggang, akan ada kemerahan dan bengkak, dan Anda akan menghadapinya. Aku akan bersikap lebih lembut lain kali. Tidak perlu. Wen Manxia terkekeh dan melanjutkan, Tuan, apakah Anda punya pakaian di sini? Saya tidak terlalu memikirkannya ketika saya datang tadi malam. Sekarang ketika saya kembali, mungkin ada seseorang yang menjaga pintu, yang agak tidak bagus. Wu Heng tersenyum, menemukan sepasang pakaian olahraganya dari lemari, dan menyerahkannya padanya, pakailah dan coba. Wen Manxia mengambil pakaian itu di tangannya dan melihatnya. Itu masih merupakan pakaian dengan desain yang unik namun sangat mudah dipakai. Dia menaruhnya di tubuhnya dan mengikat rambut merahnya yang menyala-nyala. Dia telah menjadi wanita muda di sebelahnya dengan rasa sportif. Tuan, saya mungkin sedikit sibuk akhir-akhir ini. Saya akan melayani Anda setelah saya selesai. Wen Manxia memeluknya dan berkata, kelihatannya semakin mirip anak kucing yang suka menempel. Aku bisa menjadi apapun yang disukai tuannya. Lagi pula, jika kamu benar-benar menyukai anak kucing, kamu bisa pergi ke pasar budak. Ada suku kucing di sana. Wu Heng kembali menamparkan pantatnya dengan keras, sepertinya tamparannya lembut. Hei, aku berangkat dulu. Wen Manxia mengatakan sesuatu dan melompat dengan kerangkanya. Wu Heng hanya berkemas dan langsung keluar. Membeli sarapan di pinggir jalan dan langsung pergi ke asosiasi. Saya datang lebih awal hari ini dan tidak ada seorang pun di ruang tunggu. Mengambil setengah dari teknik awan dan kabut yang saya lihat kemarin dan melihatnya dengan cermat.
Mantra awan dan kabut adalah mantra dalam sistem sihir yang menciptakan lingkungan berkabut tebal. Tetapi lingkungan semacam ini juga dapat dengan mudah dirusak, seperti angin yang terbentuk secara alami, binatang yang mengepakkan sayapnya, atau angin yang diciptakan oleh sihir. Kekuatan angin apapun dapat memengaruhi kabut tebal. Bedanya, ia dapat tertiup angin atau terhempas secara langsung. Ketika Wu Heng memilihnya, dia mempertimbangkannya untuk menggantikan tambang asap beracun. Setelah membacanya dengan cermat, dia menemukan bahwa itu dapat menyebabkan gangguan penglihatan dan tidak memiliki racun yang kuat. Tetapi untuk bentuk pertarunganku saat ini, itu sebenarnya sudah cukup. Wu Heng terus menonton. Ketika dia membuka halaman terakhir, perintah sistem juga muncul. Membuka keterampilan, teknik awan dan kabut. Tutup buku dan masukkan ke dalam Space Ring. Saya telah mempelajari begitu banyak keterampilan, namun saya merasa tidak membutuhkan sedikit pun. Wu Heng merasa bahwa dia terus-menerus mengumpulkan keterampilan, tetapi tidak banyak tempat untuk menggunakannya. Setiap pertempuran pada dasarnya diselesaikan dengan kerangka dan senjata. Dalam hal keterampilan, baik mantra cahaya menari atau dua sinar penyakit digunakan untuk membuat lawan jijik. Skill lainnya pada dasarnya hanyalah dekorasi. Hei gelombang, sepertinya aku tidak terlalu tertarik untuk mengumpulkan keterampilan. Wu Heng bergumam. Terdengar suara mencicit. Pintu dibuka. Duke langsung masuk dengan tomahawk di bahunya dan skone di tangannya. Ketika mereka melihat Wu Heng duduk di depan meja, mereka semua tercengang. Wow, Kapten, Anda ada di sini di asosiasi. Apa yang kamu bicarakan? Sepertinya aku tidak akan pernah datang. Hehe, tidak, saya hanya sedikit terkejut. Duke menyerahkan kue di tangannya dan bertanya. Kapten, apakah kamu ingin memakannya? Kalau kamu tidak makan, kamu sudah mendapat banyak uang hadiah, jadi kenapa kamu makan kue setiap hari? Yah, aku punya keluarga besar, termasuk beberapa adik laki-laki dan perempuan. Semua uangnya diberikan kepada keluarga, dan ada juga peralatan produksi, jadi tidak banyak yang tersisa untuk dibelanjakan. Berapa adik laki-laki dan perempuan yang kamu punya? Totalnya ada 6. Yah, ada beberapa. Apakah semua ork begitu subur? Wu Heng menatapnya lagi dan bertanya, Anda datang ke asosiasi untuk mencari saya. Kapten, toko baju besi Maosi mengatakan bahwa baju besi kulit yang Anda pesan sudah siap, izinkan saya memberi tahu Anda. Oke, ayo pergi dan lihat. Oh, Wu Heng berdiri dan keluar dari pergaulan dengan Duke, menuju ke luar kota. Kami datang jauh-jauh ke toko baju besi Maosiu. Bos berdiri di toko mengobrol dengan orang-orang. Ketika dia melihat dua orang itu masuk, dia langsung menunjukkan kegembiraan. Kapten, lakukan perjalanan singkat saja dan saya akan minta seseorang mengantarkannya kepada Anda. Bos ork berkata dengan sopan. Wu Heng berkata langsung, datang dan lihat barangnya. Dimengerti. Ini saya akan mengantar Anda ke gudang untuk memeriksanya. Tidak ada masalah dengan kualitasnya. Bos membawanya ke gudang di belakang. Saat membuka pintu gudang, Anda akan disambut dengan bau asam dari kulit. Bau ini tidak lebih buruk dari asap beracun dan guntur. Bos dengan santai membuka 2 set barang kulit dan membuka lipatannya di depan matanya. Wu Heng melihat sekilas dan menemukan bahwa itu cukup bagus, hampir sama dengan yang dia pesan sebelumnya. Seperti yang disepakati terakhir kali, 100 set bernilai 3.500 koin perak, kan? Kata Wu Heng. Senyum di wajah bos menjadi lebih tulus dan dia berkata, ya, Anda akan menerima 35 buah per set, dengan total 100 set. Baiklah, kirimkan barang-barang kulit itu ke kediamanku, dan aku akan membayarmu tagihannya nanti. Oke, saya akan segera mengatur seseorang. Bos ork menemukan beberapa pekerja dan mengikuti mereka ke kediamannya sambil membawa barang-barang kulit. Semuanya bertumpuk di halaman. Wu Heng menghitung jumlahnya dan membayarnya sesuai jumlah. Bos ork tersenyum. Jarang sekali kita menjumpai orang seperti Wu Heng yang membayar sekaligus langsung di tempat. Kapten,
Apakah kamu masih membutuhkan pelindung kulit seperti ini? Bos terus bertanya. Bisakah harganya lebih menguntungkan? Wu Heng bertanya. Bos berdiri di sana, membuat perhitungan cepat dalam pikirannya, dan berkata, untuk satu set 32 koin perak, ini adalah harga terendah yang bisa saya berikan kepada Anda, dan pesanannya harus lebih dari 200 set. Oke, kalau begitu kita akan membuat 200 set dan meminta Duke untuk memberitahuku jika kita sudah selesai. Mulut bos yang sudah berlebihan terbuka lebih lebar, dan dia berkata sambil tersenyum, oke, saya akan mengaturnya untuk Anda segera setelah saya kembali. Keduanya mengobrol sebentar, dan bos membawa orang-orang itu pergi. Duke dan Jian Yi Jiantu mulai pindah ke dalam rumah. Setelah semuanya dikirim, Duke menggaruk kepalanya dan berkata, Kapten, kemana kita harus pergi selanjutnya? Ayo pergi, aku akan mengundangmu ke kedai untuk makan malam. Keduanya selesai makan di kedai. Wu Heng meminta Duke pulang dan berjalan menuju kediamannya. Kembali ke tempat tinggal Anda. Buka gerbangnya dan langsung menuju dunia zombie. Perintahkan kerangka itu dan pindahkan semua pelindung kulit yang baru dibeli. Tumpuk di ruangan lain. Kemudian, 100 kerangka level 5 dipilih dan mulai memakai pelindung kulit. Kerangka berkepala besar itu mengikuti Li Yahong dan yang lainnya ke penjara. Masih agak merepotkan untuk mengarahkannya sendiri. Dan konvoinya belum kembali, dan mungkin harus menunggu hingga besok. Setelah sibuk beberapa saat, semua proses selesai. Dia kemudian membuka gerbang dan kembali ke kediamannya. Keesokan harinya, pagi, Wu Heng terus pergi ke asosiasi profesional. Saat memasuki aula, saya melihat sepertinya ada lebih banyak orang di seluruh asosiasi dibandingkan 2 hari sebelumnya. Tim yang dipindahkan untuk bekerja sama dengan Ksatria Penjaga Besi juga telah kembali, berdiri di meja depan membicarakan sesuatu. Wu Heng mendekat dan mendengar beberapa patah kata. Saya sedang berbicara tentang hadiah prop. Tampaknya pesta Warhammer sudah berakhir. Hanya tidak tahu apa hasilnya. Wu Heng hanya ingin berbalik dan pergi ke ruang tunggu. Dari sudut matanya, dia melihat punggung seorang wanita, dikawal oleh beberapa tentara bayaran, berjalan lebih jauh ke dalam koridor. Memiliki rambut coklat panjang dan memakai pelindung kulit. Selain itu, ada macan tutul. Bab 150. Tidak akan panas jika kamu meniupnya. Melihat sosok di kejauhan, Wu Heng mengerutkan kening. Bentuk tubuh, postur berjalan, dan macan tutul ini membuat orang merasa familiar. Slater ada di sini. Bos Manichet, diakon kota Blackstone. Wanita kuat yang sangat kuat. Wu Heng ingin melangkah maju untuk mengonfirmasi, tetapi ada banyak orang di sekitar pihak lain. Setelah memikirkannya, dia tetap tidak pergi ke sana. Jika itu Slater, dia akan datang mencarinya ketika saatnya tiba. Setelah berpikir sejenak, dia langsung berjalan ke meja depan dan bertanya, apakah Anda memiliki surat saya? Staf memeriksa catatan dan berkata langsung, Kapten Wu Heng, tidak ada surat dari Anda di sini. Diharapkan surat baru akan dikirimkan dalam 2 hari ke depan. Oke, terima kasih. Wu Heng mengucapkan terima kasih dan berjalan menuju ruang tunggu. Tampaknya masalah Partai Warhammer telah terselesaikan. Setidaknya seluruh jalan terbuka. Tim yang berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan terhadap Partai Warhammer telah kembali, dan barang serta surat yang terdampar akan dikirim ke kota dalam 2 hari ke depan. Dilihat dari sini, kemungkinan besar Slater ada di sini. Setelah duduk di ruang tunggu sebentar, saya pergi ke ruang pelatihan untuk berlatih latihan pedang. Merasa sedikit berkeringat, dia meninggalkan asosiasi dan berjalan lurus menuju sisi berlawanan, Konsorsium Lambang Ular. Konsorsium Lambang Ular. Selamat siang, Tuan Wu Heng berkata sambil tersenyum. Wu Heng datang dan tidak mengatakan dia sedang mencarinya. Tapi sepertinya dia telah menjadi tamu penting. Begitu dia duduk di ruang tamu, pihak lain masuk tepat setelahnya. Selamat siang, bagaimana komisi saya dan tokonya? Wu Heng bertanya langsung. Lechia tersenyum dan mengangguk,
Toko telah dibersihkan sesuai dengan kebutuhan Anda, dan geng yang bertanggung jawab juga telah menyapa. Anda dapat membukanya kapan saja. Kemudian, dia mengeluarkan kunci toko dan berkata, "Ini adalah kunci toko." Wu Heng mengambilnya dan berkata, "Terima kasih banyak. Apa yang harus kami lakukan? Jika ada persyaratan, kami dapat memintanya, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk melakukan apapun yang kami bisa." Ya, Wu Heng mengangguk dan melanjutkan, "Apakah ada berita tentang pola formasi di kuburan tulang dan komisi alkemis?" "Sebenarnya saya hanya bertanya dengan santai tentang kuburannya, karena ini masih konstruksi, transportasi dan produksinya lambat. Ini terutama tentang mayat sang alkemis. Lagi pula, dari mulut seekor kucing liar kecil, aku mengetahui bahwa 2 alkemis meninggal di luar kota. Dan konsorsium memberinya waktu 3 hari untuk mengambil barang. Komisi alkemis sudah disiapkan, harap tunggu sebentar," kata Lecia sambil tersenyum, membuka pintu dan memberikan instruksi di luar. Tak lama kemudian, 2 jenazah yang ditutupi kain putih dan 3 jenazah dalam peti mati hitam dibawa masuk. 3 dari mereka adalah manusia alkemis, 1 adalah kurcaci, dan 1 lagi adalah orc. Dari ukuran mayatnya, kamu bisa membedakan siapa yang kurcaci dan siapa manusia atau orc. Wu Heng melirik ke samping. Basen melangkah maju dan membuka kedua mayat yang ditutupi kain putih itu. Manusia, orc, dengan kulit pucat, tapi yang pasti waktu kematiannya akan terjadi dalam waktu 3 hari. Tampaknya pembunuhan sang alkemis memang ada hubungannya dengan konsorsium. Mungkin bukan tangan mereka, tapi mayat orang mati memang diangkut ke sini. 3 peti mati lainnya dibuka, dengan beberapa mayat layu di dalamnya. Seharusnya digali dari tempat lain dan diangkut ke sini. Apakah mereka semua level 10? Wu Heng bertanya. Di pasar gelap di kota Blackstone, anggota staf berjanggut juga memperkenalkan identitas dan namanya. Jelas, Lecia tidak memiliki ide ini. Wu Heng tidak tertarik dengan masa lalu mayat itu, asalkan dipastikan menjadi seorang alkemis. Tentu saja, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa datang kepada saya kapan saja. Lecia berkata dengan percaya diri. Kalau begitu, saya sangat puas. Selama Anda puas Pak, 5 mayat akan berharga total 7.500 koin perak. Mengirimkan sesuatu berbeda dengan membeli sesuatu. Saat membeli sesuatu, Anda bisa menawar dengan bos agar harganya tetap murah. Saat mengeluarkan komisi, jumlah uang akan ditentukan, dan tidak ada ruang untuk negosiasi setelah selesai. Wu Heng mengeluarkan beberapa kantong koin perak dari cincin luar angkasa, dan menggunakan emas batangan dengan nilai yang setara dalam jumlah besar. Beberapa waktu lalu, koin perak yang ditukarkan juga banyak dikonsumsi. Apa yang saya belanjakan cukup untuk menghidupi keluarga biasa seumur hidup. Mata Lecia berbinar ketika dia melihat Wu Heng mengeluarkan emas batangan. Pemuda yang punya banyak uang ini sungguh tidak bisa menghabiskan semuanya. Singkirkan emas batangan dan koin perak, wajahnya menjadi lebih antusias. "Tuan Wu Heng, apakah Anda sudah makan siang?" "Saya bisa menyiapkan makan siang. Lain kali saya punya kesempatan, saya akan mengadakan jamuan makan untuk Nona Lecia." "Sama-sama, Tuan, Anda adalah tamunya." Wu Heng terus memandangi mayat-mayat itu dan berkata, "Tidak nyaman bagiku untuk mengangkutnya keluar. Cincin luar angkasa milikku berisi banyak hal. Ia tidak dapat menampung peti mati dan mayat-mayat ini." "Oh, jangan khawatir, Tuan, saya akan meminta seseorang mengirim Anda ke akomodasi Anda." Setelah Lecia selesai berbicara, dia keluar dan memberikan instruksi kepada staf. Segera, seseorang mengambil alat berbentuk sachet dengan fungsi penyimpanan dan menyimpan kelima mayat tersebut. Sepertinya ruang untuk menyimpan alat peraga juga berbeda ukurannya. Organisasi seperti konsorsium juga mengandalkan alat peraga semacam ini untuk mengangkut berbagai barang. Ini lebih besar dari cincin luar angkasa Anda dan dapat menyimpan lebih banyak barang. Wu Heng mengangguk dan berjalan keluar,
dan anggota staf yang memegang bungkusan itu juga keluar. Mereka kembali ke kediaman mereka bersama. Pihak lain menempatkan semua mayat di dalam ruang tamu. Setelah memberi hormat lagi, dia langsung pergi dan kembali ke konsorsium. Tunggu sampai orang lain pergi. Wu Heng membuka gerbang dan membiarkan kerangka membawa mayat dan peti mati ke dunia zombie. Teknik kerangka tulang dilepaskan satu demi satu, dan kelima kerangka dengan ketinggian berbeda berdiri. 5 mayat, semuanya mencapai level 10. Tapi itu baru mencapai level 10. Ini sedikit tawar-menawar, jangan biarkan diri Anda memanfaatkannya. Wu Heng melihat beberapa kerangka dan berkata, mulai sekarang, kamu akan dipanggil alkimia nomor 2, kamu akan menjadi No. 3, No. 4. Secara berurutan, beberapa kerangka diberi nama. Sekarang jumlah kerangka alkimianya telah mencapai 6. Ini sepenuhnya dapat memenuhi penggunaan beberapa obat secara bersamaan. Serahkan semuanya ke alkimia nomor 1, dan mulailah menyempurnakan ramuan berdasarkan bahan yang telah disiapkan sebelumnya. Memeriksa komunitas lagi. Setelah memastikan tidak ada masalah, kami kembali ke kediaman kami. Di ruang belajar, Wu Heng terus membaca Book of Runes untuk mempelajari tentang alat peraga sulap. Dong 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 gelombang. Ketukan kecil di pintu terdengar di lantai bawah. Wu Heng turun dan membuka pintu. Mereka melihat Slater mengenakan pelindung kulit, jubah, dan celana kulit ketat saat senja. Di kakinya ada macan tutul. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak mengenaliku? Slater mengangkat tudung kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Tunggu sebentar, kata Wu Heng dan menutup pintu dengan keras. Naik ke atas dengan cepat dan mintalah wanita kerangka itu, panah 1 dan panah 2 untuk kembali ke gerbang. Letakkan kerah dan telinga kucing di meja samping tempat tidur ke dalam cincin luar angkasa. Slater bisa datang, dia tentu saja bahagia. Tetapi wanita ini juga anggota pembisik rahasia. Dia sangat tertarik dengan informasinya sendiri di kota Blackstone. Apa yang harus disingkirkan tetap harus disingkirkan. Di luar pintu, mata Slater melebar dan dia memandang ke pintu yang tertutup dengan tak percaya. Bagaimanapun juga, saya seorang diaken, orang baik, kaya dan berkuasa, namun saya telah berkembang jauh-jauh namun saya dikurung. Api muncul di hatiku, dan aku berbalik dan hendak pergi. Pintu terbuka lagi, Wu Heng tersenyum, menyeka keringat di dahinya, dan berkata, ruangannya sedikit berantakan, ayo kita bersihkan. Slater tidak bergerak, hanya berdiri di sana dan menatapnya. Macan tutul di bawah kakinya juga memperlihatkan giginya. Ada apa? Cepat masuk. Wu Heng memberi jalan. Slater ragu-ragu sejenak, tapi mempercayai kata-katanya dan berjalan masuk perlahan. Melihat ke kiri dan ke kanan, lalu berkata dengan curiga, kamu tidak menyembunyikan seseorang, kan? Bagaimana bisa? Wu Heng membantunya melepas jubahnya dan terus bertanya, kapan kamu datang? Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya agar aku bisa menjemputmu? Slater memandang ke atas menyusuri tangga, lalu duduk di sofa. Macan tutul juga melompat ke kursi di sebelahnya, meringkuk dan berbaring di sana. Saya sampai di perbatasan 2 hari lalu, tapi jalannya diblokir, jadi saya baru datang ke sini hari ini, jelas Slater. Apa yang harus diminum? Wu Heng bertanya. Apa di sini? Teh herbal, teh susu panas, bar teh susu. Wu Heng merebus air, lalu mengeluarkan 2 kantong kopi instan dari laci. Jika aku tahu, aku tidak akan mengizinkanmu datang. Periode ini sangat berbahaya. Slater memandangnya, kenapa, kamu tidak ingin aku datang? Tidak mungkin, sudah terlambat untuk berbahagia. Wu Heng duduk di seberangnya. Omong kosong. Slater memutar matanya ke arahnya lagi, apakah kamu masih terbiasa di sini? Perlahan-lahan aku terbiasa, kata Wu Heng. Bagaimana jika dibandingkan dengan Blackstone? Mereka semua cukup bagus, tapi orang-orang di sini tidak mudah untuk dihubungi. Slater menyilangkan kaki, celana kulit membungkus pahanya yang bulat.
Saya mendengar dari Gomez bahwa Anda memiliki konflik dengan kapten asli ketika Anda tiba. Setelah beberapa saat, saya akan memindahkan Anda kembali. Yah, aku menunggu kabar baikmu. Setelah air mendidih, Wu Heng berdiri dan membuatkan secangkir kopi untuk mereka masing-masing. Aroma kopi langsung memenuhi seluruh ruangan. Baunya enak sekali. Pantas saja Yuli bilang ada banyak makanan enak di sini. Wu Heng membawakan kopi untuknya. Mengapa Yuli tidak ikut denganmu? Apa menurutmu aku datang ke sini untuk bermain? Selain itu, ada beberapa bahaya di sini. Akan sangat buruk jika membawanya ke dalam masalah. Mengganti satu kaki dan menyilangkannya, dia bersandar malas di sofa, tubuhnya miring, dan pantatnya yang bulat kencang dan kencang. Slater sepertinya menyadarinya dan memandangnya dengan ragu. Wu Heng segera mengambil gelas air dan menyesapnya, sambil dengan cepat mengalihkan pandangannya. Puff gelombang. Panas sekali. Wu Heng hanya menyesapnya dan memuntahkannya karena panas sekali. Berapa umurmu? Kamu masih bisa terbakar karena minum air. Slater tersenyum, berdiri, berjalan ke arahnya, dan berkata dengan prihatin, coba saya lihat jenis luka bakar apa yang kamu alami. Wu Heng menjulurkan lidahnya karena malu. Sebenarnya, itu tidak panas sama sekali, dia hanya tidak memperhatikan. Slater membungkuk dari jarak dekat. Aroma familiar terpancar dari pihak lain. Saya sering mencium baunya di keretanya sebelumnya. Slater mencubit dagunya dengan tangan dan wajahnya menjadi sedikit merah. Hah, gelombang. Tidak akan panas jika kamu meniupnya.